Shalom semua warga kerajaan Allah. Dan kita sedang menjalani living selflessly. Sebagai tanda orang selfless itu selalu berbagi dengan yang lain. Kita tahu Yesus adalah the greater David. Dan kita mau belajar kehidupan David hari ini. Bagaimana dia menghinakan dirinya, merendahkan diri, tetapi menyenangkan Tuhan. Saudaraku, waktu David sudah menjadi raja. Dan bagaimana dia membawa tabut Allah, gambaran pada the throne of God, gambaran pada hadirat Tuhan, dari rumah Obed-Edom kembali to the city of David, ke kota David. Dia belajar dari yang pertama bagaimana mengikut Tuhan itu tidak selalu praktis dan pragmatis. Kita lihat bagaimana dia setiap langkah dia memberikan korban sembelihan. Dan jalan itu full of blood. Tetapi ini yang saya mau sampaikan pada kalian. David adalah seorang raja. Tapi dia tahu dia melayani raja yang lebih tinggi. Raja segala raja. Bagaimana sikap kita pada sang raja? Tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menuruti perintahnya, bukan? Tapi di sini David going further. Dia hadirat sebuah raja di sebuah ballroom. Selalu ada, kalau saudara biasa main kartu itu ada joker. Joker atau jester itu adalah orang yang membuat hal yang lucu, yang membuat jadi orang ketawa, membuat sukacita sang raja. Dan disitulah dia melepaskan jubah kerajaan, dia tidak memakai mahkota. Tetapi saudaraku, dia menari-nari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Perkataan haleluya itu sudah perintah. Haleluya. Yaitu saudaraku, halal adalah memberikan pujian pada Tuhan. Begitu rupa tidak jaim sampai dikira orang gila, saudaraku. Apa kalau sudah memuji Tuhan sudah dikira orang gila? Dan kita lihat bagaimana David memberikan seluruh hidupnya pada Tuhan. Dia menari-nari, dia akui di seluruh dunia, I'm just a servant of the Lord. Dan saudaraku, pada akhir sampailah di City of David, maka seluruh rakyat, saya perhatikan ini, seluruh rakyat dikasih roti kismis, dikasih daging, wagyu mungkin, ataupun segelas anggur untuk mereka bersuka cita. Dia menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Dulu waktu dia masih muda, dia membawa makanan untuk kakak-kakaknya dan komandan pasukan. Tapi sekarang dia bisa memberi makan. Ukuran seseorang bukan apa yang dia makan, tapi berapa yang dia kasih makan. Tetapi dari atas istana, Michal melihat dia. Dan dia memandang rendah kepada David. Ingat ya, bahwa keangkuhan itu awal kehancuran. Dan Michal, saudaraku, tidak mendapat anak sampai akhir hidupnya. Dia tidak punya anak, yaitu Ben David, yang menurunkan garis raja. Tidak ada, saudara. Karena itu jangan kita angkuh, sombong, menganggap rendah orang lain. Salah satu ujian adalah, saudara, seperti saya katakan adalah pujian. Kalau saya diberi pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali mencurinya. David menari-nari dan satu hal yang luar biasa adalah perkataan ini. Among the people. Seorang pemimpin itu bukan di atas, tapi bersama dengan yang lain. He share his happiness, his blessing dengan yang lain. Dan kemudian Michal berkata, Raja Israel menghinakan dirinya di hadapan budak-budak perempuan. Kata David, biarlah, aku mau menghinakan diriku lebih itu lagi, asal menyenangkan sang raja. Dia menjadi joker, menjadi jester di hadapan raja segala raja. The audience of one. Kalau saya mengajarkan semua rekan-rekan lain itu hendak menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan, ataupun memuji Tuhan, ingat, we did it before the King of Kings. Dan David melakukan itu, dan dia berbuah hidupnya. Tetapi Michal menjadi mandul. Sampai akhir hidupnya dia hidup dalam kesepian. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah berbagi. God bless you. Amin. Bersyukur kita masih berjumpa. Ya, tema kita living selflessly. Living selflessly. Saya mau kembali ke sekitar 1500 tahun yang lalu. Di mana ada seorang perempuan gadis Yahudi yang terpilih menjadi seorang ratu di kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu sekarang ini adalah negara Iran. Perempuan ini bernama Esther.
yang aslinya bernama Hadasah. Sebelum dia menjadi Esther, nama dia Hadasah. Kenapa dia harus mengganti namanya menjadi Esther? Karena nama Hadasah adalah seorang nama Yahudi. Untuk menyembunyikan identitas dia mengganti namanya menjadi Esther. Dan saya mau mengangkat cerita ini di mana seorang Esther yang akhirnya terpilih untuk menjadi ratu, yang kalau kita mau pikir, kalau pernah nonton film One Night Stand with the King, di mana sang ratu ini dipersiapkan sedemikian rupa dengan dimandikan rempah-rempah, dipersiapkan tubuhnya, kecantikannya, dan semua kegiatannya dia kegiatan ratu yang gak perlu mikir, gak perlu ribet, gak perlu susah hidupnya. Ya, dia cuman tinggal mempersiapkan diri dan kecantikannya aja, gak usah ribet-ribet dan patuh sama raja, udah cukup. Gak butuh yang lain. Tapi suatu ketika waktu si Ratu Esther ini terpilih, ada sebuah kasus di mana bangsanya yang dia sembunyikan, yaitu bangsa Yahudi, akan dibinasakan oleh Haman. Waktu itu Ratu Esther tidak menganggap itu suatu masalah. Tetapi Mordekai sebagai sepupu atau seorang yang sudah menjadi seperti ayahnya yang mengurusi Ratu Esther itu bilang sama Esther, Esther, kamu harus ketemu sama raja. Kamu harus sampaikan ini. Ratu Esther takut gak Bapak Ibu? Sangat takut. Karena apa? Ada sebuah titah, peraturan, perintah. Siapapun tidak akan dapat bertemu dengan tahta si raja itu tanpa seizinnya. Dan waktu itu ada sebuah peraturan di mana kalau raja sedang ada di tahtanya, apalagi waktu itu sedang seperti kayak ada meeting bersama kabinetnya gitulah ya. Itu isinya laki-laki semua, nggak ada perempuan, Bapak Ibu. Dan hari itu, waktu itu Ratu Esther sangat ketakutan, ketar-ketir, ini apa yang harus saya lakukan. Mordekai bilang sama dia gini, Esther, mungkin saat inilah Tuhan menjadikan kamu sebagai ratu. Mungkin inilah waktunya kenapa kamu dijadikan ratu. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan setiap kita, semua orang itu ada tujuannya. Esther tidak mengira tujuan hidupnya dia untuk menjadi korban. Nah, Bapak Ibu, kalau dia berani-beraninya ketemu si raja, hukumannya adalah mati. Langsung dipancung di tempat. Siapa yang baca kisah Ratu Esther di sini? Pasti semua baca, saya percaya. Percaya aja ya. Langsung ditebas kepalanya di tempat. Karena sudah melanggar hukum peraturan negara. Tidak ada boleh satu orang pun yang datang menghadap dia, apalagi tanpa seizin dia, apalagi memang sudah peraturannya. Jadi udah nggak bisa digoyang Bapak Ibu, nggak bisa digoyang. Waktu itu Esther sangat ketakutan, ketar-ketir, dia bingung, aduh. Tetapi kembali, pilihan ada di tangan Esther. Apakah dia mau berkorban demi bangsanya yang akan dibunuh, atau dia hidup nyaman di istana. Tetapi Esther mengambil sebuah keputusan yang dahsyat dan luar biasa. Untuk dia maju, untuk dia ketemu sama raja. Ratu Esther ketemu sama raja enggak kayak kita suami istri Bapak Ibu. Setiap hari ketemu, enggak Bapak Ibu. Belum tentu sebulan, belum tentu 2 bulan, belum tentu 3 bulan. Itu waktu dipanggil aja. Dipanggil Bapak Ibu. Dan menurut sejarah, cuman hanya beberapa orang saja yang bisa berjumpa dengan
yang bisa melihat wajah sang raja. Yang menyiapkan dia makanan, menyiapkan dia minuman, dan ada beberapa orang. Cuman itu aja yang bisa lihat wajahnya menurut sejarah. Dan ini berani-beraninya sang Ratu Ester akan menghadap ke tahta sang raja tanpa izin dan melanggar peraturan. Pada waktu sebelum dia menghadap raja, dia bilang sama ajudannya, sama dayang-dayangnya, sama bangsanya. Mari kita sama-sama berpuasa 3 hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Untuk apa? Untuk sama-sama berdoa, mempersiapkan sang Ratu Ester untuk menghadap sang raja. Bapak Ibu, waktu itu sangat takut. Sangat takut. Karena apa? Dia akan dibunuh, sudah pasti dibunuh. Sudah pasti, itu sudah hukumnya, sudah peraturannya. Berani-berani masuk ke tahta kerajaan, tahta sang raja, potong lehernya, langsung tebas di tempat Bapak Ibu, di tempat. Semua bahkan hewan-hewan pun kalau Bapak Ibu baca, semua berpuasa. Tidak ada satupun makhluk yang tidak berpuasa selama 3 hari. Pada hari H, waktu Ester mau berjumpa, dengan gemetar dia masuk ke dalam ruangan itu. Dia pelan-pelan dan tidak bisa melihat wajah raja, Bapak Ibu. Dia jalan dengan menunduk. Semua seisi ruangan kaget. Kaget. Karena apa? Ini akan menjadi sebuah tragedi di mana sang ratu akan dipenggal di depan mata semua orang. Dia maju pelan-pelan Ratu Ester tanpa melihat wajah sang raja. Bapak Ibu kalau nonton One Night with the King, di situ digambarkan para pengawal udah begini Bapak Ibu, udah siap, ini kurang ajar, ini udah melanggar peraturan, udah nggak pakai ditanya, udah melanggar peraturan, tinggal begini. Pada waktu itu di film itu Bapak Ibu, itu film bagus banget, nonton. Itu raja pun bingung, karena dia sangat sayang sama si Esther ini, sangat sayang dia. Apa yang akan dia lakukan kalau dia menerima Esther, dia melanggar apa yang sudah menjadi peraturan yang dia bikin sendiri. Bingung sang raja. Waktu dia bingung, dia nengok kanan kiri, ketar-ketir apa yang harus aku lakukan. Pengawal udah siap begini. Waktu dia udah hampir dekat, pengawal udah mau siap tebas. Langsung sang raja ulurkan tongkatnya. Bapak Ibu, itu perbuatan siapa kalau bukan Tuhan? Sang raja yang kalau Bapak Ibu tahu, Ratu Wasti cuman dipanggil doang, itu ratu sebelum Esther. Cuman dipanggil doang, gak datang, buang. Buang entah kemana Ratu Wasti sebelum Ratu Esther. Tapi Ratu Esther udah sangat songong, kurang ajar, datang. Tapi kuasa Tuhan luar biasa dahsyat. Disorong, diberikannya tongkatnya, itu tanda bahwa raja menerima dia. Set. Ratu Esther tanpa melihat si raja, dia ambil tongkatnya sambil menunduk. Enggak berkata apa-apa. Bapak Ibu, tahu apa yang disampaikan sang raja? Esther ratuku, apa yang engkau inginkan? Setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita anak-anak Tuhan mau mengorbankan diri kita, living selflessly bersama Tuhan, Tuhan akan bela Bapak Ibu. Even itu harus melanggar peraturan. Jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Kalau Tuhan gak suruh Bapak Ibu, jangan. Habis Bapak Ibu. Tanpa leher. Ini melanggar peraturan. Tetapi ini Tuhan tentukan buat Esther. Mungkin saat inilah Esther bisa menjadi ratu. Waktu raja bilang menyerahkan tongkatnya. Dia bilang, ratuku, Ratu Esther, apa yang kau inginkan?
setengah dari kerajaan ini kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, ini sebuah anugerah kasih karunia di mana seorang Ratu Ester yang tidak hidup memikirkan dirinya sendiri. Dia enak tinggal tidur-tiduran, tinggal mempercantik diri, tinggal menikmati kerajaan, tinggal menikmati fasilitas-fasilitas kerajaan. Tetapi waktu itu dia ngambil keputusan untuk tidak hidup memikirkan dirinya sendiri. Dia pikirin bangsanya. Bapak Ibu, dia aja sampai harus bohong namanya. Supaya tidak diketahui bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia ganti namanya dari Hadasa ke nama Persia, Ester. Tetapi ini dia harus ambil sebuah keputusan di mana bukan hanya dia mati. Kalau dia ketahuan dia orang Yahudi, barengan dipenggal. Tapi ini dia ngambil keputusan bahwa dia akan membela bangsanya. Tetapi dengan keputusan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita hidup bersama Tuhan Bapak Ibu, inilah yang harus kita hidupi. Living selflessly. Enggak mikirin diri lagi. Aduh, apa ya harus aku makan? Aku harus makan yang enak. Aku harus punya baju yang bagus. Aku harus punya barang-barang yang bagus. Mikirin diri. Hari-hari ini kita dapati bahwa orang sudah sangat memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Berapa banyak Bapak Ibu melihat Gen Z hari-hari ini? Bapak Ibu kalau memperkerjakan anak-anak Gen Z, itu songong-songongnya minta ampun. Zaman dulu kalau kita naik kendaraan umum, kita lihat orang tua langsung, ayo silakan Bu, atau yang lagi hamil, ayo silakan. Zaman sekarang tidur. Ada amin semua yang naik kendaraan umum? Pura-pura tidur Bapak Ibu, dan itu terjadi hari-hari ini. Kenapa? Capek. Orang udah kerja seharian terus mau berdiri lagi sampai belum macetnya. Aduh udah gempor deh. Mendingan pura-pura tidur. Dan itu terjadi di kota-kota besar. Anak-anak udah gak peduli lagi sama orang tua. Anak-anak gak peduli lagi sama tata krama, etika. Udah gak peduli. Udah memikirkan dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu, Tuhan ajarkan setiap daripada kita untuk kita jangan hidup seperti dunia ini. Dunia ini mengajarkan hal-hal yang di luar Tuhan. Dia mengajarkan apa yang tidak Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan ajarkan itu kekal selamanya, tidak akan pernah berubah. Tetapi dunia ini mengajarkan modernisasi, perkembangan. Ya, lama-lama manusia udah nggak ada harganya, tinggal diganti robot. Ya, tata krama udah nggak ada. Yang zaman dulunya, sorry to say, kalau mau dikatakan kita permisi ya, akhirnya lebih bagus begitu daripada permisi. Lebih bagus permisi ya, tapi begini. Karena waktu itu kita selalu diajarkan, karena kita dulu budak, jadi permisi ya. Akhirnya kita diajarkan jangan begitu, karena itu budak. Tapi akhirnya sekarang lebih bagus begini, permisi ya, daripada anak-anak Gen Z zaman sekarang. Bapak Ibu nggak dihargai, diajak berantem. Satu ketika saya naik kendaraan umum, saya dibully sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini membuli saya dengan ngeledekin saya. Aduh, saya udah gemes banget nih, pites juga nih anak nih, kalau nggak tanem gitu kan. Songong banget anak kecil membuli orang tua. Saya kan orang tua. Ada amin Bapak Ibu? Ngaku lah. Tapi inilah keadaan dunia Bapak Ibu. Kalau kita nggak aware, kalau kita nggak mendidik anak-anak kita untuk menyambut masa depan yang sangat kacau balau, maka keturunan kita, generasi kita ke depan akan hancur Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi bumerang buat kita yang nantinya kita akan menjadi orang-orang tua daripada generasi-generasi selanjutnya. Kita akan tidak dihargai lagi, tidak akan diurus Bapak Ibu.
Zaman dulu kalau kita ngurus orang tua itu sebuah kebanggaan, itu sebuah tanggung jawab. Kalau zaman sekarang ngurusin orang tua, aduh sorry ya, sibuk, kerjaan kita banyak. Mendingan kita cari uang, orang tua taruhlah di tempat-tempat yang bisa mengurus mereka. Hari-hari ini akan semakin kacau Bapak Ibu. Ke depan semakin kacau, semakin ribet. Kita kembali ke judul tema subtemanya, memberi tanpa mengharapkan kembali. Saya mengambil contoh dari perempuan Sunem, Bapak Ibu. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Beberapa kali ya Bapak Ibu. Dia mengundang makan seberapa kali. Ia dalam perjalanan, singgahlah si Elisa itu ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Bapak Ibu, ini si ibu ini menyiapkan kamar buat Elisa supaya Elisa nggak sungkan. Dia menyiapkan kamarnya nggak perlu masuk di rumahnya dia, tapi lewat samping. Jadi dia ada tangga sendiri. Jadi nggak usah lewat rumahnya dia supaya dia nggak sungkan si Elisa ini. Itu dibuatin sama ibu ini. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Ibu ini tidak menjawab Bapak Ibu. Yang jawab siapa? Gehasi. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Bukan ibu ini yang jawab, tapi Gehasi. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Karena menurut dia gak mungkin. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Bapak Ibu, perempuan Sunem ini, Sunem itu nama sebuah kota. Karena namanya gak disebut, jadi disebut perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini, dia melakukan hal yang tanpa pamrih. Dia gak mikirin, kalau gue bikin ini nanti balasannya gue akan dapat berkat, akan dapat punya anak, akan dapat apalah semua. Dengan harapan gitu. Kalau dia berbuat baik maka ada harapan yang akan kembali sama dia. Enggak Bapak Ibu. Dia tidak mengharapkan apapun, tapi dia lakukan dengan tulus. Tanpa pamrih. Apa yang dilakukan perempuan Sunem ini tanpa pamrih? Yang pertama, dia mengundang makan Nabi Elisa berkali-kali. Bapak Ibu, mengundang makan Elisa berkali-kali. Saya lagi demen cerita ini karena hangat. Satu ketika saya pergilah bersama-sama dengan sekelompok komunitas, di mana komunitas ini komunitas gereja. Saya catat baik-baik, saya tidak menyalahkan gerejanya ya, tetapi saya menempatkan diri bahwa sayalah yang sedang diuji Bapak Ibu. Catat, saya yang diuji.
bersama komunitas gereja ini, itu gereja ini duitnya tak berseri. Uang kecil lah, makan-makan di restoran bagus, mahal, uang kecil. Waktu itu saya bersama-sama dengan mereka pergi ke restoran itu. Yang mereka habis pelayanan 3 jam, Bapak Ibu. Bayangkan 3 jam habis pelayanan, itu laparnya seperti apa? Tapi saya sudah Tuhan persiapkan untuk makan. Zamora kelaparan di tengah-tengah ibadah, nangis-nangis. Pergilah saya keluar kasih dia makan. Dan saya juga makan, karena memang udah waktunya makan malam. Makan sampai sekenyang-kenyangnya. Waktu balik, mereka mau makan, pergilah rame-rame termasuk saya. Kenapa ada saya di situ? Karena saya mengantar orang yang ikut pelayanan di situ. Waktu saya masuk di restoran itu, Bapak Ibu, kalau kita jalan bersama-sama dan masuk di dalam satu restoran, kita ikut makan enggak, saya tanya? Hah? Walaupun Bapak Ibu enggak kenal saya nih, tapi saya berbarengan sama Bapak Ibu. Saya makan enggak? Harusnya makan ya, oke. Duduklah kami semua di tempatnya masing-masing. Karena saya sudah makan, saya tahu diri. Saya duduk di tempat sendiri dan mereka pun berkelompok-kelompok juga duduknya gitu. Enggak satu meja rame-rame, enggak. Berkelompok-kelompok juga karena saya sudah makan, saya memisahkan diri. Semua sudah makan, saya tidak ditawarin makan Bapak Ibu. Enggak ditawarin makan. Dan saya tanya, kita boleh makan enggak? Aduh, sorry ya, ini bukan kita soal yang bayar. Siapa yang bayar jadinya? Oke, intinya nggak boleh makan saya ya. Udahlah, saya ikutan minumannya mereka itu, minta apa? Pitchernya mereka itu udah minum, apalah ada snack-snack. Terus saya melihat mereka makan dengan semangatnya karena 3 jam kan. Saya nengok dan saya panggil salah satu pengerja mereka. Saya nggak mau sebut nama yang tak ketahuan. Enak makannya, melengos langsung. Dia nggak mau lihat saya karena dia tahu saya lagi nyindir. Itu saya geli ketawa. Bayangkan, sampai keselak. Bayangkan kalau saya belum makan Bapak Ibu. Darah sampai di atas ubun-ubun, saya nggak ditawarin makan. Apa nggak saya balik-balikin itu meja? Saat sedap. Untung saya sudah bertobat, ya kan? Untung saya sudah bertobat dan Tuhan menolong saya pada waktu itu. Untuk saya makan duluan supaya nggak emosi si Morin ini. Kalau nggak dia bisa masuk neraka, Bapak Ibu. Jadi saya ketawa geli. Baru kali ini orang jalan sama-sama, ada satu meja nggak ditawarin makan, bahkan bukan nggak ditawarin, dibilang nggak bisa. Sudah ada jatahnya dan bukan kami yang bayar, jadi siapa yang bayar? Dan waktu itu Bapak Ibu menggelitik sekali di hati saya. Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Saya ada di meja ini tapi saya tidak makan. Salah tempat saya. Salah komunitas, saya mau keluar dari gereja itu. Kan gereja saya juga ya kan. Inti dari cerita ini Bapak Ibu. Saya gak salahin gereja ya, sekali lagi. Saya lagi diuji. Kerendahan hati Bapak Ibu. Digituin marah gak? Digituin marah gak? Walaupun hati saya sangat menggelitik dan sangat lucu. Ada sebuah meja yang tidak boleh makan. Bukan hanya tidak ditawarin, tidak boleh makan karena udah jatahnya mereka. Itu hati saya lampu, ya ampun Tuhan, saya tidak akan berbuat hal seperti ini. Siapapun yang akan pergi makan sama saya, walaupun saya gak punya duit, saya pinjam kartu kredit Bang Togap. Ya kan Bang? Jangan pernah gak ada limitnya Bang di kartu kredit, bahaya. Itu akan saya pikirkan, gak mungkin ada satu meja yang bareng-bareng dengan kami, terus dia tidak boleh makan karena gak tahu siapa yang bayar. Dan ini sebuah contoh di mana kita semua jangan pernah melakukan itu Bapak Ibu, jangan. Jangan ya Dek ya, jangan. Karena itu sangat menyakitkan. Bayangkan kalau saya waktu itu belum makan, itu akan sangat kacau akibatnya.
Ya, kembali lagi ke perempuan Sunem. Pertama dia mengundang makan Nabi Elisa berkali-kali. Yang kedua, Nabi Elisa dibuatkan kamar khusus. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu? Ada 4 hal yang terjadi dalam kehidupannya. Yang pertama, dia mendapatkan seorang anak laki-laki tanpa memintanya. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Yang kedua, dia mengalami mujizat. Anaknya yang mati dihidupkan kembali. Mari kita baca sebentar. 2 Raja-Raja 4, 18-37. Dia mengalami mujizatnya, anaknya yang mati dihidupkan kembali. Tuhan kasih dia anak Bapak Ibu. Tiba-tiba anak ini mati. Lah ini gimana? Dan kalau Bapak Ibu baca, perempuan Sunem ini waktu anaknya dikasih, nih anakmu meninggal. Dia gak panik Bapak Ibu. Hah gimana, aduh. Dia gak panik. Karena dia tahu siapa yang kasih anak ini. Yang kasih anak ini Tuhan melalui Elisa. Dia pergi cari Elisa. Dia bilang, Nabi, anak yang tidak pernah aku minta itu meninggal saat ini. Dan aku meminta kamu untuk datang. Elisa kirim Gehasi. Untuk ya udah didoakan apanya lah, pokoknya Gehasi ininya dialah. Perempuan Sunem ini bilang, enggak. Kita baca ya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanyalah pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi. Enggak panik Bapak Ibu, enggak panik. Dia dengan tenang. Sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Dia enggak panik, enggak bilang suamiku ini bagaimana seluruh dunia tahu kalau anaknya kenapa-napa. Enggak, dia siap-siap dan dia akan pergi. Di sini diceritakan perempuan Sunem itu datang kepada Nabi Elisa dan akhirnya Nabi Elisa datang kepada anak itu. Bapak Ibu baca selanjutnya karena panjang. Dia menempatkan posisi dirinya itu di atas anak itu. Jangan cabul ya. Bibir ketemu bibir, mata ketemu mata, tubuh ketemu tubuh. Dan anak itu bangkit, Bapak Ibu. Anak itu hidup kembali. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Seorang perempuan Sunem yang memberi tanpa pamrih. Tanpa mikir akan dapat apa ya nanti kembali, dapat berkat apa ya, enggak. Dia dapat seorang anak laki-laki yang pertama dan kedua mengalami mujizat anaknya yang mati dihidupkan kembali. Yang ketiga ada lagi Bapak Ibu. Baca aja di rumah. Nabi Elisa menolong dia sehingga terlepas dari kelaparan selama 7 tahun. Kelaparan selama 7 tahun itu terjadi Bapak Ibu. Di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 1-2. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Itu terjadi kelaparan selama 7 tahun. Itu Nabi Elisa menolong dia, disuruh pergi. Pergilah supaya jangan di sini. Di sini nanti akan ada kelaparan selama 7 tahun. Oke? Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Yang keempat, apalagi yang dia dapatkan Bapak Ibu. Waktu dia pergi 7 tahun itu, rumah dan ladangnya ternyata dikuasain orang lain. Ditempatin orang lain, diambil. Karena dia pergi terlalu lama, 7 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Elisa bilang kepada raja, kalau perempuan ini adalah orang yang baik hati. Langsung raja apa yang dia lakukan di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 3-6. Baca di rumah. Dikembalikanlah rumah dan ladangnya oleh raja Bapak Ibu. 4 hal ini diberikan sama orang yang murah hati.
sama orang yang berbagi tanpa pamrih, tanpa mikir, oh nanti saya dimanfaatin, oh nanti saya di ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau dimanfaatin, jadilah orang yang tidak bermanfaat. Amin Bapak Ibu. Catat baik-baik, kalau tidak mau dimanfaatin, jangan jadi orang yang bermanfaat. Ya, jadilah orang yang tidak berguna. Supaya Bapak Ibu tidak dimanfaatin. Tetapi kalau Bapak Ibu mau dimanfaatin orang, jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Jangan pernah ada kata-kata di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, saya dimanfaatin. Coret. Karena kita ditakdirkan dengan tujuan Tuhan, manusia-manusia yang bermanfaat. Kalau kita tidak bermanfaat, pergi aja dari dunia ini Bapak Ibu. Udah gak ada gunanya. Untuk apa? Tetapi kalau kita berguna, kita bermanfaat, semua orang akan manfaatin kita. Dengan berbagai aspek apapun Bapak Ibu akan dimanfaatin. Uang, tenaga, apalagi semua. Jadi kalau datang orang-orang yang cuma datang manfaatin Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dan luar biasa dahsyat. Dan masa depan Bapak Ibu gilang gemilang bersama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dari kisah ini, mari kita sama-sama mau belajar bagaimana memberi tanpa pamrih. Waktu kita memberi, kita akan merasakan bahagia yang dirasakan orang lain. Waktu kita menolong orang lain bahagia gak Bapak Ibu? Bahagia, karena dia ditolong dengan masalahnya. Waktu dia bahagia, kita yang menolong akan jauh lebih berbahagia. Ada satu video, saya minta waktu sebentar. Ada satu video yang mungkin Bapak Ibu udah berkali-kali nonton. Tapi saya mau kasih video ini. Video ini adalah video sekuler. Bukan orang Kristen. Boleh ditayangkan videonya? Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat-lihat gambarnya, ini mungkin bisa terjadi sekitar 50 tahunan yang lalu. Di mana ada orang yang bisa setulus ini nolong angkatin gerobak. Peduli sama hewan. Ayamnya cuma satu. Orang sekeliling aja geleng-geleng. Ini orang for education. Duitnya cuma sedikit. Tapi dia mau berbagi. Supaya anak ini ya kemungkinan bisa saja sekolah. Dia taruh pisang di rumah orang. เขาจะได้อะไร Nenek-nenek. ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Kenapa dia lakukan ini tiap hari? Tanaman. Dia taruhin air, Bapak Ibu. Supaya nggak terbuang percuma. Dia bagi lagi uangnya. Dia lakukan ini setiap hari, Bapak Ibu. Ini kaya kayak perempuan Sunem. Perempuan Sunem orang kaya. Ini bukan orang kaya. Duitnya seadanya, secukupnya. Ada sekarang di bus. Suruh orang duduk. Udah susah. เขาจะไม่ได้อะไรเลย Makannya apa Bapak Ibu lihat? Nggak ada lauknya. ไม่ได้รวยขึ้น Cuman saus kayaknya itu tadi. ไม่ได้ออกทีวี Hidupnya sangat sederhana. ไม่มีใครรู้จัก Tapi Mending dia dicuci penuh di semangat mata. menolong orang lain. Ngangkatin gerobak. Hal kecil Bapak Ibu, hal kecil. Apa kita mau ngangkatin gerobak orang? Tunggu dulu, gua aja udah capek. Anjing aja tahu berterima kasih. Anjing aja tahu siapa yang memberi dia berkat. Anak ini akhirnya sekolah Bapak Ibu. Apa pernah kita lihat orang minta-minta dengan เพราะสิ่งที่ melihat เขาได้ bahwa suatu hari dia akanคือได้ punya แค่ hidup yang baik. ความรู้สึก Tapi kecurigaan demi curigaan selalu ada dalam pikiran kita. Karena media Deh, kuat. terus merusak pikiran kita sehingga kebaikan di hati kita udah gak ada. ได้เข้าใจ Kita lihat contoh video ini. Gimana hidupnya sangat ได้ควา sederhana, มรัก tetapi memberkati banyak orang. ได้ Membuat orang ใน lain สิ่งที่เงิ bahagia. นซื้อไม่ได้ Membuat orang lain, seluruh makhluk berbahagia. Pohon Dari yang lo, tadi kering ที่สวยงามก bisa ว่าเดิม berbunga. Anak yang gak sekolah bisa sekolah. Ibu-ibu yang jualan
bisa dibantu sama dia. ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Mari Bapak Ibu, kita ให้ประกันชี bersyukur วิตเชื่อในความดี kalau kita ini anak Tuhan. Di mana Tuhan selalu ajarkan kita apa yang tidak diajarkan oleh dunia ini. Hiduplah tanpa pamrih, berilah tanpa mengharapkan imbalan. Dan yakinlah Tuhan pasti akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda dari apa yang pernah kita berikan. Jauh lebih banyak Bapak Ibu. Tapi syaratnya tanpa pamrih. Amin.